Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan ngobrol-ngobrol santai, cerita tentang bagaimana cara menulis buku dengan mudah. Jadi ini sharing pengalaman saja Bapak Ibu, mudah-mudahan sharing kami bermanfaat. Dan perlu kami beritahu Bapak Ibu, seorang penulis ini profesi yang sangat langka, tidak banyak orang yang menyukai, atau banyak orang menganggap profesi ini sangat sulit. Tapi Bapak Ibu, saya akan cerita, ternyata menulis itu sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Semoga sharing saya tentang bagaimana menulis buku dengan mudah bagi mereka yang baru mau memulai merupakan sebuah sharing pengalaman yang ketika Bapak Ibu ngeh dengan apa yang saya sampaikan, saya berharap Bapak Ibu bisa mencoba. Dan saya akan membahas ngalur ngidur tentang menulis buku itu terinspirasi kepada seseorang penulis buku yang luar biasa. Banyak sekali, saya tidak ceritakan satu persatu, tapi intinya mereka luar biasa. Dari pengalaman hidup mereka mencoba menulis buku. Ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu, cerita ngalur ngidul sharing saya. Bagi Bapak Ibu yang belum share, like, and comment, jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya supaya nanti ketika saya mengupload video baru, Bapak Ibu langsung menerima video-video kami secara langsung. Ya, sharing pagi ini Bapak Ibu tentang bagaimana cara menulis buku. Ini saya mau santai saja, ngobrol saja tentang, saya punya bukunya menarik kalau menurut saya. Dan ini buku yang saya tulis yaitu tentang The Seven Manpower. Ini buku luar biasa Bapak Ibu. Ini kalau tidak salah buku saya yang ke 36 buku. Saya pernah menulis buku dalam waktu tidak lama, sekitar setengah tahun. Saya bisa menulis sekitar 30 buku. Jadi kalau nggak salah buku yang 36. Jadi profesi menulis ini menurut kami adalah profesi yang sangat mudah. Kenapa saya sampaikan sangat mudah? Saya sudah membuktikan, walaupun saya bukan seorang penulis yang profesional, penulis biasa saja yang tidak punya pengalaman sebagai seorang jurnalis, tapi kami coba menulis. Ternyata menulis itu menurut kami sangat mudah karena berdasarkan pengalaman yang kami lakukan untuk menulis itu berjalan begitu saja. Artinya ide-ide yang kami miliki ketika kami menulis itu ngalir saja Bapak Ibu. Nah, kami menulis buku itu kenapa kami sampaikan sangat mudah. Kami menggunakan teknik yang kami pelajari, yaitu menggunakan teknik gelombang alfa. Jadi Bapak Ibu, teknik gelombang alfa itu mereka yang bisa memanfaatkan gelombang alfa sebagai inspirasi untuk mencari ide-ide dalam menulis. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kebanyakan orang ketika menulis
itu berdasarkan literatur, berdasarkan referensi mereka menulis. Dan Bapak Ibu sekalian, pada saat kami menulis, kami memulai tulisannya itu dari pengalaman. Jadi menulis bagi kami adalah cerita panjang kehidupan kami sebagai seseorang yang ingin mengalami perubahan. Jadi kami menulis kisah-kisah tentang biografi, tentang lika-liku kehidupan, sehingga ketika kami menulis, kami mengalir saja. Dan ini menarik Bapak Ibu, di waktu kami di SMA waktu itu, kami mengikuti kegiatan menulis sebagai salah satu anggota kelompok karya ilmiah remaja. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana teknik menulis buku. Nah, dari pengalaman tersebut Bapak Ibu, kami coba mengaplikasikan dalam bentuk bagaimana menulis buku-buku yang terkait dengan motivasi, kemudian terkait dengan success story dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, teknik yang kami pergunakan dalam menulis itu menggunakan teknik alpha. Itu kami kembangkan dengan menggunakan daya hayal, daya imajinasi, daya apa ya, kalau bahasa kita ini menerawang, melihat tentang ide-ide apa saja yang sekarang lagi ngetren, dan itu merupakan apa namanya, kemampuan dan kreativitas. Jadi misalkan begini, saya mengambil contoh, saya ingin melihat bagaimana orang mampu memberikan sebuah sebuah cara untuk bisa menghancurkan masalah-masalah dalam hidupnya. Jadi rasa sedih, rasa khawatir, gelisah, kemudian dendam dan lain-lain, itu kami coba memberikan sebuah cerita. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita yang kami sampaikan ini merupakan cerita yang memiliki pengalaman historis tersendiri. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian menulis harus memiliki sebuah literatur atau referensi yang mendukung, tetapi pada saat kami menulis, kami tidak melihat referensi. Jadi imajinasi, kemudian daya hayal yang tinggi sekali, itu kami menggunakan teknik gelombang alfa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata gelombang alfa itu bisa dipakai atau kita pergunakan sebagai salah satu kemampuan untuk memiliki ide-ide, salah satu kemampuan untuk mencari ide-ide yang besar dengan kemampuan gelombang alfa tersebut. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian, ketika kami menulis, yang kami lakukan sebelum kami menulis adalah kami menarik napas. Jadi kemudian kami pejamkan mata. Nah, di situ kami mulai mencari ide dengan teknik gelombang alfa. Ya, di awal sangat sulit Bapak Ibu, karena teknik ini harus memiliki daya fokus dan imajinasi yang sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu, misalkan saya ingin mencari ide
tentang sebuah buku. Nah, misalkan Bapak Ibu sekarang menulis buku tentang, misalkan saya ambil contoh, misalkan The Seven Manpower. Nah, The Seven Manpower itu banyak sekali ininya, judul-judul yang menarik yang bisa Bapak lontarkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, The Seven Manpower ini berarti ada 7 kekuatan yang dimiliki manusia. Untuk apa Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak ingin bertanya untuk apa, nah, di gelombang alfa lah mereka mencari tahu tentang The Seven Manpower. Itu ada sebuah konsep bagaimana meningkatkan kualitas diri seseorang, atau bagaimana cara menjadi seseorang yang luar biasa hebat, kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa dengan kekuatan hati dan kekuatan pikiran. Nah, kita coba mencari perucut ide dasar tersebut dengan menggunakan gelombang alfa. Nah, itu Bapak Ibu yang kami lakukan. Jadi ketika kami ingin mencari ide sebuah buku, biasanya di awal-awal sebelum kami menulis itu kita melakukan perenungan, meditasi, kemudian memanfaatkan gelombang alfa untuk menerawang, melihat jauh tentang ide-ide yang kami akan tulis dalam bentuk buku. Jadi Bapak Ibu bisa coba sebelum Bapak Ibu menulis. Nah, itu yang kami rasakan Bapak Ibu. Jadi kami menulis buku ketika ingin mencari sebuah ide besar, kami menggunakan teknik gelombang alfa. Dan menarik Bapak Ibu, dengan teknik ini Bapak bisa bayangkan, kami bisa menulis buku dalam waktu 1 hari itu bisa 1 bab, 2 bab. Nah, kalau 1 bab, 2 bab itu kira-kira kalau dalam bentuk halaman sekitar 30 sampai 40 halaman. Nah, ini luar biasa Pak Ibu. Kita mulai nulis dari pagi, nanti jam kurang lebih sekitar 6 jam, jam 12. Dan jam 6 kita mulai, jam 12 kita selesai. Itu kurang lebih sekitar 2 bab. Ya, sekitar 40 halaman itu terselesaikan. Dan ide itu kami tuangkan dalam bentuk tulisan langsung ke alat, dalam hal ini adalah komputer. Jadi kami menulis di buku di laptop langsung, jadi idenya apa kemudian langsung kita nulis. Jadi mencari ide melalui gelombang alfa, setelah menemukan ditulis. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu jangan bingung untuk menulis buku, atau jangan bingung mencari ide apa yang tepat untuk Bapak Ibu lakukan untuk menulis buku. Itu yang pertama. Jadi gunakan gelombang alfa untuk mencari ide besar tentang bagaimana menulis buku. Yang pertama yang Bapak harus lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menemukan ide tentang bagaimana menulis buku dengan menggunakan teknik gelombang alfa, yang berikutnya adalah Bapak Ibu mencari judul. Nah, judul ini menarik Bapak Ibu. Judul yang Bapak ingin tulis misalkan masih umum Bapak Ibu. Misalkan saya bercerita tentang profesi seorang penjual makanan ringan menjadi seorang miliarder. Ini sebuah cerita Bapak Ibu. Ada seorang penjual makanan, kemudian beliau memiliki income yang sangat tinggi. Katakanlah mereka menjadi orang kaya dengan profesi tersebut, income-nya luar biasa besar, miliaran rupiah. Nah Bapak Ibu, judul yang Bapak tulis adalah misalkan saya
menjadi kaya dengan saya menjadi kaya karena berjualan makan ringan. Itu konsep besarnya. Jadi ide besarnya adalah bagaimana saya ingin menceritakan tentang seseorang yang sebagai profesi penjual makanan, tapi dengan profesi tersebut beliau bisa menjadi kaya. Nah, ketika Bapak Ibu punya ide seperti itu, nyeleneh bahasanya, punya ide seperti itu, Bapak baru masuk ke gelombang alfa. Jadi Bapak Ibu bisa jadi Bapak mencari ide dulu baru masuk ke gelombang alfa, atau masuk gelombang alfa itu baru Bapak mencari ide. Itu tinggal Bapak mau menggunakan mana dulu. Nah, kalau saya Bapak Ibu, kami maksud saya, ketika kami ingin sudah menemukan apa yang akan kami ceritakan dalam tulisan nanti, itu kami mencari idenya itu menggunakan teknik gelombang alfa. Nah, setelah teknik yang kami pergunakan, kami melepaskan semua kemampuan yang kami miliki dengan gelombang alfa tersebut. Yang kedua, kami mencari judul buku tersebut atau mencari ide besar dari buku tersebut. Jadi kalau misalkan judul bukunya, misalkan kita akan menceritakan tentang perjalanan seorang penjual makanan ringan tapi memiliki omset miliar rupiah, itu berarti kita akan cerita tentang success story tersebut. Nah, untuk bercerita tentang success story Bapak Ibu harus memiliki bahan-bahan tentang orang-orang yang memiliki income yang sangat besar, memiliki pendapatan yang besar sekali dengan profesi sebagai penjual makanan, baik itu makanan ringan maupun makanan berat. Ini jadi ide besar yang Bapak miliki ini baru nanti Bapak Ibu bisa menceritakan dalam bentuk tulisan. Jadi judulnya misalkan saya menjadi kaya karena saya berjualan makanan ringan. Judulnya saya kaya karena jualan makanan ringan. Saya kaya makanan ringan ini yang menjadi besar. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Atau judul-judul yang lain misalkan tentang lingkungan. Bicara tentang lingkungan yang indah, lingkungan yang nyaman, tenang, itu membuat masyarakat di sekitar menjadi orang-orang yang hebat dan bijaksana. Nah, ini masih global Bapak Ibu. Bapak bisa merucut tentang berarti lingkungan itu mempengaruhi masyarakat, mereka menjadi hebat. Nah, apa kira-kira judul yang tepat untuk bercerita tentang lingkungan itu bisa menciptakan, membuat mereka menjadi orang hebat. Nah, misalkan kalau misalkan bicara tentang judul, berarti kalau bicara lingkungan berarti kita bicara tentang tempat atau training yang terkait membuat mereka menjadi hebat, atau lembaga-lembaga yang mereka menjadi hebat, atau bisa jadi kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengalami perubahan sehingga mereka menjadi hebat. Nah, Bapak Ibu bisa bercerita tentang itu, dan Bapak Ibu bisa ngambil judul. Bapak Ibu bisa mencari menentukan judul. Berarti judul yang tepat mungkin ini menurut kami adalah, kalau kita bicara lingkungan berarti sehebat judul, misalkan orang itu kita sebut misalkan hebat sekali dia, kemudian di catatannya mereka membuat komunitas
A misalkan, sehingga mereka menjadi luar biasa. Jadi judulnya sangat hebat sekali dia. Jadi ada semua judul buku misalkan hebat sekali dia, kemudian tagline-nya dengan komunitas A misalkan, mereka belajar tentang kehidupan. Nah, itu judul. Jadi kalau melihat dari judul dan yang kita akan tulis, itu berarti kita berbicara tentang perjalanan kehidupan seseorang atau kelompok. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menentukan judul yang sudah Bapak inginkan, nah, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik gelombang alfa lagi. Jadi masuk gelombang alfa lagi. Dari judul-judul tersebut yang menurut Bapak Ibu nanti dijadikan sebuah buku, Bapak Ibu masuk gelombang alfa kembali, kemudian mencari subjudul. Jadi setelah judul ketemu, kemudian subjudul. Ada sub bagian yang kita akan bahas. Menjadi orang hebat itu apa saja? Misalkan kalau tadi judulnya dia sangat hebat, berarti kita bicara tentang aktivitas sebelum tidur, sesudah tidur, kemudian aktivitas lainnya. Jadi kita cerita tentang perjalanan hidup seseorang, kemudian halaman pertama bicara tentang sosok kita, misalkan orang jenius dengan kemampuan motivasi yang luar biasa. Nah, kita harus tahu tentang success story tersebut, sukses cerita tentang orang tersebut. Jadi subjudul yang Bapak akan tulis atau sub yang akan kita bahas di sebuah buku tersebut itu terinci. Jadi misalkan bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan terakhir misalkan penutup. Bapak mengalir saja ketika membuat judul dan subjudul. Jadi Bapak tidak perlu koreksi. Jadi ketika Bapak sudah menemukan konsep menemukan konsep dan ide besar Bapak Ibu, Bapak tulis saja, kemudian Bapak mulai ketik. Nanti ketika sudah selesai baru kita edit. Nah, jadi ngalir saja Bapak Ibu, Bapak ngetik saja supaya Bapak Ibu bisa mencurahkan ide dan pikiran Bapak Ibu dalam bentuk tulisan. Jadi Bapak Ibu, untuk menemukan ide besar tentang tulisan yang akan Bapak Ibu tulis, Bapak menggunakan teknik gelombang alfa. Begitu juga untuk menemukan subjudul yang kita bahas dari judul besar tadi, itu Bapak juga menggunakan teknik gelombang alfa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menentukan tema besar atau judul dengan teknik gelombang alfa, kemudian menentukan subjudul dengan teknik gelombang alfa juga, berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengemas. Jadi setelah Bapak bercerita tentang apa yang Bapak inginkan dalam bentuk tulisan tadi, Bapak Ibu sudah menentukan judul dan subjudul. Iya, bagaimana Bapak Ibu mengemas subjudul tersebut menjadi sebuah alur cerita. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menemukan subjudul, Bapak tinggal menemukan ide atau kata kunci dari apa yang Bapak Ibu ingin tuliskan. Misalkan seperti ini, subjudulnya adalah perjalanan, sebut aja nama Andi dalam menyelesaikan berbagai kegiatan, atau judulnya adalah aktivitas Andi dalam kehidupannya. Subjudulnya itu mungkin, nah, idenya misalkan dia suka bermain
apa namanya, bermain sejak kecil, mungkin bermain kelereng. Nah, apa namanya, ide tentang setelah subjudul itu namanya adalah setiap alinea itu ada apa namanya, ada pokok pikiran. Berarti Andi bermain kelereng, misalkan contoh seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengemas kata-kata yang tepat untuk menceritakan tentang bagaimana sih Andi bermain kelereng saat itu. Nah, untuk menceritakan tentang bagaimana Andi main kelereng saat itu, Bapak Ibu juga menggunakan teknik gelombang alfa. Jadi setelah subjudul kita akan mencari ide dari sebuah pemikiran tentang seorang Andi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menemukan judul besar, judul, kemudian subjudul, kemudian di dalam judul itu ada pikiran-pikiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu setelah itu baru memulai untuk menulis. Nah, ketika Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu tidak perlu memperbaiki tulisan Bapak Ibu, karena pada saat Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu harus mencurahkan kemampuan, konsentrasi, kemudian ide itu dengan sangat fokus sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dengan menulis. Nah, Bapak menulis. Kalau Bapak Ibu mentok lagi, Bapak masuk ke gelombang alfa lagi. Jadi ketika Bapak menulis di laptop, Bapak ketik, kemudian kita mentok. Nah, bahasanya mentok itu idenya habis. Nah, Bapak bisa masuk ke gelombang alfa untuk mencari jalan keluar supaya ide Bapak itu berkembang. Nah, itu Bapak Ibu yang kami lakukan ketika kami ingin menulis sebuah buku. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menulis ide yang dituangkan dalam tulisan, kita butuh referensi. Nah, referensi yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang pernah menulis yang sama tentang ini, dan Bapak Ibu bisa menjadikan referensi Bapak Ibu untuk menguatkan buku yang Bapak Ibu tulis. Jadi buku yang Bapak tulis itu merupakan kelanjutan dari buku-buku yang sudah ada. Nah, itu jika Bapak perlu menulis menggunakan referensi, atau Bapak Ibu memiliki referensi melalui tulisan-tulisan dalam bentuk makalah, artikel orang lain, atau Bapak Ibu pernah mengikuti acara-acara misalkan training dan lain-lain, itu Bapak bisa digunakan untuk referensi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis. Nah, ketika Bapak sudah menentukan referensi yang tepat, nah, baru kita berikutnya adalah mencari orang yang berkompeten, orang yang sangat perfect terhadap materi yang kita akan bahas. Jadi kita cari orang ahli yang membahas tentang buku yang kita tulis. Jadi setelah Bapak sudah selesai menulis sampai tuntas dalam bentuk buku, nah buku ini harus diberikan kepada orang yang sebagai korektor, sebagai orang yang mengoreksi tentang tulisan kita. Nah, ini sangat dibutuhkan karena apa? Supaya Bapak Ibu bisa memiliki nilai tambah yang luar biasa. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan orang yang tepat untuk mengoreksi buku Bapak Ibu sekalian,
biasanya orang tersebut membuat pengantar. Jadi beliau akan menulis kata pengantar atau kata-kata mutiara atau kata-kata tentang buku Bapak Ibu, dan orang itu akan cerita tentang buku Bapak Ibu. Dan salah satu buku yang kami tulis, The Seven Man Power, itu ada 2 orang yang merupakan sangat kompeten dalam buku kami. Nah, ada 2 orang dan dua-duanya adalah seorang penulis. Jadi kami memiliki 2 orang yang mengoreksi secara langsung tentang buku kami. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ketika kami mendapatkan orang yang tepat dan dikoreksi, dan beliau mengatakan buku ini sangat layak, buku ini sangat bagus sekali, dan lain-lain. Jadi ketika buku sudah jadi, buku itu Bapak Ibu harus sodorkan kepada orang yang ahli di bidang tersebut, supaya Bapak Ibu mendapatkan inspirasi, mendapatkan dukungan, support dari orang-orang yang hebat dalam menulis buku. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah selesai menulis buku dan bisa dipasarkan atau bisa Bapak Ibu gunakan untuk dikirim ke para penerbit dan lain-lain, itu bisa jadi buku Bapak menjadi sebuah memiliki penghasilan yang tersendiri. Jadi Bapak Ibu, menulis buku merupakan, kalau saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu, merupakan harta yang tidak pernah habis. Ini yang maksud kami adalah semakin Bapak Ibu sering menulis, maka semakin banyak harta yang Bapak Ibu miliki. Jadi menulislah supaya Bapak Ibu memiliki harta yang banyak. Karena buku tidak akan pernah hilang dalam pikiran Bapak Ibu, dan itu akan berkembang terus. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki buku dan berkembang terus, maka di situ Bapak Ibu akan merasakan nikmat sekali. Bapak Ibu akan memiliki kekayaan yang luar biasa dalam bentuk tulisan. Jadi menulis merupakan harta yang tidak pernah habis. Semakin banyak Anda menulis, maka semakin banyak harta yang Anda miliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, profesi menulis merupakan profesi yang sangat eksklusif dan tidak semua orang bisa. Tapi saya yakin banyak orang yang bisa menulis karena mereka mengetahui cara dan metode yang tepat untuk menulis. Itu saja sharing kami, dan mudah-mudahan nanti kita akan sharing lagi tentang bagaimana menulis buku yang lebih detail. Jadi pagi ini kita hanya sharing saja, begitu mudahnya sekali untuk menulis. Jadi saya cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum subscribe serta bunyikan loncengnya, silakan Bapak Ibu bunyikan loncengnya dan subscribe supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi dari kami. Dari saya cukup. Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia.